Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas uji normalitas residual pada uji regresi linier berganda. Seperti biasa, layar kita bagi dua, sebelah untuk panduan atau pedoman, dan sebelah lagi itu adalah data dan langsung kita praktekkan. Jadi, untuk mudahnya kalian baca pedomannya, telaah, pahami, kemudian langsung kita praktekkan. Untuk memudahkan pemahaman kita uji normalitas residual pada uji regresi linier berganda, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Perhatikan tabel. Tabel ini merupakan desain penelitian yang akan diuji dengan uji regresi linier berganda. Salah satu uji asumsi yang harus terpenuhi adalah uji normalitas residual. Judul penelitiannya adalah pengaruh intensitas penggunaan media sosial, dukungan teman sebaya, dan kontrol diri terhadap prestasi akademik mahasiswa. Variabel X1 adalah intensitas penggunaan media sosial, X2-nya adalah dukungan teman sebaya, variabel X3-nya adalah kontrol diri, dan variabel Y-nya adalah prestasi akademik. Topik bahasan ada 4. Yang pertama, konsep dasar uji normalitas residual pada uji regresi linier berganda. Yang kedua, kaidah pengambilan keputusan. Yang ketiga, prosedur SPSS uji normalitas residual pada uji regresi linier berganda. Dan yang keempat, interpretasi. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah data dalam bentuk Excel untuk memudahkan proses analisis. Yang pertama, konsep dasar uji normalitas residual pada uji regresi berganda. Regresi linier berganda merupakan salah satu metode statistik parametrik. Karenanya terdapat sejumlah asumsi yang perlu diperiksa sebelum kita melakukan interpretasi terhadap hasil regresi. Salah satu asumsi yang harus terpenuhi adalah uji asumsi normalitas. Namun perlu diluruskan bahwa satu hal penting dalam regresi linier berganda yang diharapkan berdistribusi normal bukan data mentah dari masing-masing variabel, melainkan residual dari model regresi. Residual adalah selisih antara nilai aktual variabel dependen dengan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Uji normalitas residual pada regresi berganda bertujuan untuk mengetahui apakah residual atau kesalahan prediksi model regresi berdistribusi normal. Residual merupakan selisih antara nilai aktual variabel dependen atau Y dengan variabel prediksi, gitu ya. Pengujian normalitas dilakukan terhadap residualnya, bukan terhadap masing-masing variabel penelitian, karena yang menjadi asumsi dalam regresi berganda adalah distribusi residual. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wills atau uji Kolmogorov-Smirnov, serta pemeriksaan secara visual melalui histogram dan normal QQ plot. Namun pemeriksaan visual tersebut sifatnya hanya mendukung saja. Selanjutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Kaidahnya ada dua. Yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Berikutnya adalah prosedur SPSS uji normalitas residual. Perhatikan data. Ini data yang sudah dipersiapkan, respondennya ada 30. Ini variabel X1, itu ya, X1 ini datanya. Variabel X1 itu adalah intensitas penggunaan media sosial. Variabel X2 itu adalah dukungan tokoh masyarakat. Dan variabel ketiga atau X3 itu adalah kontrol diri. Sedangkan variabel Y ya adalah prestasi akademik mahasiswa. Persis sama dengan tabel yang tadi kita bahas bersama. Kemudian, melakukan prosedur uji SPS, uji normalitas residual terdiri dari dua langkah. Langkah pertama adalah menyimpan residual. Langkah kedua adalah menguji normalitas residual. Langkah pertama, menyimpan residual. Nah, yang pertama adalah buka SPSS, lalu copy data dari Excel. Jadi ini kita copy, lalu kita buka SPSS-nya. Ya, tampilan awal SPSS seperti ini. Kita langsung silang saja. Ini adalah
lembar kerja SPSS gitu ya. Oke, kopikan data dari Excel. Ini kita kopikan datanya di lembar kerja, tapi terlebih dahulu klik view data view ini. Kemudian kita kopikan sini. Selanjutnya adalah kita ubah variabel var001 dengan x1, var002 dengan x2, var003 dengan x3, var004 dengan y. Jadi ini kita rubah, tetapi untuk merubahnya kita klik dulu variabel view. Oke, ini kita rubah menjadi x1, gitu ya. Ini x2, ini x3, dan ini adalah y. Kemudian di kolom label itu ya x1 kita ketik intensitas penggunaan media sosial karena di sini variabel x1 itu adalah intensitas penggunaan media sosial. Jadi kita ketik sini intensitas penggunaan media sosial. Kemudian X2 dukungan teman sebaya, kita ketik di kolom label dukungan teman sebaya, dan X3 adalah kontrol diri, kontrol diri. Kemudian variabel Y adalah prestasi akademik, prestasi akademik mahasiswa. Oke. Kemudian di kolom skala pengukuran gitu ya. Di kolom skala pengukuran kita perhatikan di pedomannya, kita pilih skala. Ini skala pengukuran, kita pilih ini skala, ini juga skala, ini juga skala, ini juga skala. Intinya kalau kalian baca pedomannya, pahami, kemudian langsung kita praktekkan. Oke, semua sudah kita ganti. Berikutnya adalah lakukan apa namanya? Lakukan analisis gitu ya. Untuk apa? Untuk menyimpan variabel residualnya. Di sini seperti ini persis gitu ya. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Muncul kotak dialog seperti ini gitu ya. Ya, muncul kotak dialog. Kemudian variabel Y, prestasi akademik kita pindahkan ke kotak dependent. Kemudian variabel X1, X2, X3 kita pindahkan ke kotak sebelahnya. Ya, ke kotak ini. Oke. Kemudian klik tombol save, save kita klik, kemudian di bagian residual kita klik unstandardized. Ini kita klik ini gitu ya. Kemudian continue, kemudian oke. Berikutnya adalah sudah muncul variabel baru yaitu variabel residual atau res1. Nah, kalau ini sudah muncul, maka langkah pertama menyimpan residual sudah selesai. Berikutnya masuk ke langkah kedua, yaitu menguji normalitas residual. Langsung klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Muncul kotak dialog seperti ini. Ini persis kayak ini langkah kedua nih. Kemudian eh, pindahkan variabel yang baru yang muncul res itu ke dependent list. Pindahkan ke sini. Kemudian setelah itu adalah klik plot. Plots kita klik, kemudian, nah ini histogram kita klik untuk pemeriksaan visual secara visual dengan histogram. Kemudian normal plot with test juga kita klik untuk pemeriksaan visual sekaligus uji normalitas. Kemudian continue, kemudian oke. Okay. Nah ini muncul output dari uji SPSS. Output uji SPSS. Oke, setelah muncul output uji SPSS, berikutnya adalah interpretasi. Nah, interpretasi, kalau kita bicara interpretasi, maka kembali ke kaidah sini. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jika sig lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Coba perhatikan nilai signya. Nah, ini nilai sig itu adanya di output tabel test of normality itu ya. Oke, perhatikan interpretasi.
Berdasarkan hasil uji normalitas residual menggunakan program SSS yang tertera pada tabel Test of Normality, diperoleh nilai sig untuk Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200 ya ini. Kemudian untuk Shapiro-Wilk itu ya 0,796 ini. Mengingat kedua nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi linear berganda ini berdistribusi normal. Namun demikian, karena jumlah responden itu di bawah 50, maka sebaiknya fokus ke uji normalitas residual dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Dengan demikian, asumsi persyaratan atau asumsi normalitas residual telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis statistik deskriptif maupun inferensial lebih lanjut. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan visual. Tadi dijelaskan bahwa pemeriksaan visual itu sifatnya hanya mendukung, karena yang utama tadi dengan Shapiro-Wilk gitu ya, dengan uji Shapiro-Wilk. Yang pertama histogram, histogram kita lihat histogram ini ada bentuk histogramnya itu ya. Untuk melihat histogram itu pemeriksaan visual histogram itu normal atau tidak, kita klik dua kali. Setelah itu kemudian klik elemen, kemudian klik show distribution kurvanya ini. Oke, ya. Maka ini lihat, ini garis kurvanya, ini panduan bahwa yang namanya norma itu membentuk kurva seperti ini. Lihat batang-batang histogramnya ini mendekati ya. Jadi pemeriksaan histogramnya berdasarkan histogram residual, distribusi data tampak membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng ini ya dan mengikuti kurva distribusi normal. Oleh karena itu, secara visual residual dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas pada uji regresi linear berganda telah terpenuhi. Itu dengan pemeriksaan secara visual melalui histogram. Berikutnya adalah pemeriksaan visual dengan menggunakan normal QQ plot. Ini datanya seperti ini. Oke ya. Oke. Normal QQ plot. Berdasarkan normal QQ plot, titik-titik residual terlihat menyebar di sekitar mengikuti garis diagonal. Jadi ini ada panduan atau pedoman normalitasnya. Jadi titik-titik itu mendekati atau nempel di garis diagonal. Makin dekat dengan garis diagonal, maka distribusi semakin normal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik di bagian ekor, gitu ya. Ini ada menyimpang dikit gitu ya. Namun secara keseluruhan pola sebaran menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada uji regresi berganda telah dinyatakan terpenuhi. Demikian video kali ini sudah kita sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menjadikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalam.